Puji nama Tuhan, saudara kekasih dan Tuhan Yesus. Kita mau undang hadirat Allah dan kita masuk dalam ruang kita yang Maha Kudus. Oleh karena itu, kita ingat pujian ini, ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Haleluya. Kita akan bagi bersama-sama dan kita merasakan hadirat Allah Tuhan ini. Haleluya Yesus. Maha Kudus dengan darah anak domba, ku masuk dengan hati kudus menyembah yang namamu
kepadamu ya Tuhan, Haleluya. ke rumah Tuhan yang kudus, Haleluya. ke rumah Tuhan yang Amin. di sana kami mendapatkan Haleluya. damai sejahtera. Ya Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ampuni segala salah, dosa dan kurang kami. Biar darah Yesus menyucikan kami Ya Yesus, amin. dan itu membuat kami layak untuk masuk dalam ruang kudus ini Amin. Haleluya. dan menikmati berkat-berkat Tuhan Haleluya. yang sudah disediakan Ya, Yesus. bagi kami. Masing-masing kami datang dengan beban dan kesukaran kami. Amin. Di rumah Tuhan inilah kami serahkan semua Haleluya. dan Tuhan Yesus. angkat Terima beban kami Amin. dan kami mengalami satu pemulihan. Terima kasih Tuhan, terima kasih memberkati semua jemaat yang sudah hadir, memberkati anak-anak-Mu yang siap melayani, Ya, Yesus. biar kami semua disatukan dalam Roh Kudus Amin. Amin. dan kami Haleluya. mengalami saat-saat indah dalam Amin. ibadah ini Ya, bersama terima kasih Tuhan. Tuhan. Tuhan ada di tengah-tengah kami Terima dan kasih, kami Tuhan. memuliakan Tuhan. Haleluya, Terima Yesus. kasih. Terima kasih. Dari awal sampai selesai kami serahkan pada Tuhan, berkati puji-pujian, berkati firman Amin. Tuhan, Ya Yesus. berkati persembahan, persepuluhan, berkati doa-doa kami, sehingga kami pulang dengan membawa segala Haleluya. berkat jasmani Amin. dan rohani dari Tuhan. Amin. Terima kasih, Terima terima kasih. kasih Tuhan. Pertolongan kami datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Berkat melimpah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus turun atas ibadah ini, sehingga setiap jemaat diberkati dan Tuhan dimuliakan. Doa kami alaskan di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Silakan duduk, nanti Bapak Irfan pimpin kita dalam puji-pujian. Amin. Shalom saudaraku, mari kita mau memuji Tuhan, kita bersorak-sorak Tuhan, Amin. karena sukacita surga diberikan kita baik untuk kita semua. Dan itulah sebagai kekuatan bagi jiwa kita. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya di tengah badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuh itu. Mari kita sama. Haleluya. Dengan pujian ini sekali lagi, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa kita semua. Amin. Terima sukacita Cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, takutkan badai yang bergelora. Haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya,
akan hilang kekuatan bagi kita semua. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tiada yang mustahil.
Tuhan tiada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan dipulihkannya. Terima kasih Yesus. Diangkat dan dipulihkannya. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga. Terima kasih Tuhan, kuasa-Mu nyata pada pagi hari Tuhan. Dan pada siang hari Tuhan ini kami siap dengan firman-Mu Tuhan. Biar firman menambah kekuatan bagi kami Tuhan. Berfirmanlah pada pagi hari Tuhan. Kami siap untuk menerangkannya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara semua, semuanya baik-baik. Tuhan telah memelihara dan menolong kita sehingga kita ada sebagaimana kita ada dalam rumah Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan membaca bersama Yesaya 35 ayat 5 sampai 6. Yesaya 35 ayat 5 sampai 6, kita sama-sama berdiri. Kita akan membaca sama-sama dua ayat ini. Mulai. Yesaya 35 ayat 5 sampai 6. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara, kita telah membaca tentang ayat-ayat dari Yesaya 35. Hari ini firman Tuhan tentang padang gurun pada bagian yang keempat, yaitu pemulihan di padang gurun. Dua ayat yang kita baca berbicara tentang orang-orang yang dipulihkan, tentang orang-orang yang mengalami pemulihan dari Tuhan di tengah-tengah padang gurun. Saudara-saudara, padang gurun menjadi taman Tuhan, bukan sekedar slogan. Padang gurun menjadi taman Tuhan, bukan sekedar impian. Padang gurun menjadi taman Tuhan adalah penggenapan janji Tuhan yang menjadi kenyataan bagi hidup orang-orang percaya. Dan janji Tuhan adalah janji yang pasti, janji yang digenapi. Tetap berada di padang gurun, tetapi mengalami pemulihan. Ini yang perlu kita perhatikan, saudara-saudara. Tetap berada di padang gurun, tetapi mengalami pemulihan. Bukan padang gurunnya yang berubah, tapi hidup kita yang diubahkan. Hari ini kita bicara tentang pemulihan. Tentang pemulihan diri kita, hidup kita. Pandemi COVID-19 ini masih berjalan terus. Dia nggak mau berhenti. Kelihatannya korbannya terus bertambah. Kapan berhentinya kita nggak tahu. Ini padang gurun yang luas, yang nggak tahu di mana ujungnya. Tetapi saudaraku, di tengah padang gurun COVID-19 ini, kita mendapatkan satu janji, yaitu janji pemulihan. Padang gurunnya tetap, tapi kita, pribadi saya, pribadi saudara, keluarga saya, keluarga saudara, itulah yang dipulihkan. Amin.
Saudara-saudaraku, pemulihan di padang gurun. Kalau kita membaca dari ayat 3, saya akan bacakan ayat 3 dan 4 dari Yesaya 35. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Amin. Saudaraku, kita senang dengan ayat ini. Amin. Saya sangat tertarik dengan bagian terakhir. Ia sendiri datang. Tuhan sendiri datang. Datang kepada saya pribadi, datang kepada keluarga saya, datang kepada saudara secara pribadi, datang kepada keluarga saudara untuk menyelamatkan. Tetap di padang gurun, saudaraku, tapi Tuhan datang. Tuhan hadir. Dia tidak mengutus malaikatnya. Bisa saja Allah mengutus siapa saja. Dia bisa mengutus malaikat, dia bisa mengutus siapa saja untuk menolong kita. Tapi yang menjadi poin kita hari ini, Ia sendiri datang. Saudaraku, mana lebih berharga? Yang bersangkutan sendiri datang atau utusannya? Utusan itu ya memang kita harus hargai karena ada yang mengutus. Tetapi kalau yang berkepentingan sendiri datang, wah, itu kita sangat hargai. Tuhan gak utus malaikat untuk menolong kita. Tuhan datang sendiri. Amin. Haleluya. Saudara-saudaraku, untuk apa dia datang? Yang lemah dikuatkan. Dikatakan, kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Yang lemah dikuatkan. Ini berbicara tentang mental, saudaraku. Ketika baru pertama terjadi pandemi, diumumkan pandemi, kelihatan sekali, saudaraku, yang mentalnya lemah, yang mentalnya kuat, dan rata-rata mentalnya lemah, ya saudaraku, karena ada di padang gurun, lalu ada pandemi yang seperti ini. Waduh, saudaraku. Lalu beberapa orang dia menolak dalam nama Yesus dan yakin dimusnahkan dalam sekejap. Sebenarnya, saudaraku, siapapun boleh punya keyakinan itu. Tapi saya ingin katakan pada saudara, sebenarnya kita adalah orang-orang yang lemah. Di padang gurun ini kita orang-orang yang lemah. Tetapi hanya karena Tuhan yang datang sendiri menolong kita, kita dikuatkan. Yang dikuatkan apa? Mental. Berapa bulan, saudaraku, sudah berjalan pandemi ini? Dari Maret ya? Masuk 5 bulan ya? Masuk 5 bulan. Kalau orang mentalnya gak kuat, saudaraku, masih mengurung diri di rumah. Kalau sekarang orang mengurung di rumah bukan tambah kurus, saudaraku, tambah gemuk. Karena ya, mental kita dikuatkan. Kita sebenarnya lemah, kita takut. Kita takut kita ketularan, kita takut keluarga kita kena. Kita pikirkan bagaimana biayanya, bagaimana resikonya. Tetapi Tuhan menolong kita. Yang lemah dikuatkan. Amin. Kita diberi mental yang kuat. Lalu yang tawar hati diberi semangat baru. Ya. Kuatkanlah hati. Jangan takut, hai orang-orang yang tawar hati. Yang tawar hati diberi semangat, support, dukungan dari Tuhan. Menjalani pandemi 5 bulan dengan berbagai isu, mulai dari yang biasa-biasa sampai luar biasa, sampai yang menakutkan. Saudaraku, kita nih jadi tawar hati, gak punya semangat. Tetapi bersyukur sampai hari ini
Tuhan support kita, Tuhan kasih kita semangat, amin. Tuhan kasih kita semangat. Mentalnya dibangkitkan, semangat diberikan, puji Tuhan. Kita tetap di padang gurun ini, padang gurun pandemi tetap. Tapi kita beda dengan orang-orang lain karena Tuhan membuat mental kita jadi kuat, semangat kita ditopang oleh Tuhan. Kesembuhan dan pemulihan, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang bisu bisa berkata-kata. Tuhan pulihkan kesehatan, Tuhan sembuhkan yang sakit secara fisik. Tuhan juga perhatikan. Jadi dia tidak hanya memperhatikan mental, tidak hanya memperhatikan semangat, spirit, tapi dia juga memperhatikan tubuh kita. Tubuh. Ya, saya bersyukur saudaraku, sampai hari ini Tuhan tetap jaga dan pelihara kesehatan saya. Secara psikologis pasti saudara juga mengkhawatirkan kesehatan saya, anak-anak juga begitu, menantu begitu. Tetapi saya bersyukur doa saudara-saudara, support saudara-saudara dan keluarga, juga dari anak dan menantu membuat saya sehat. Tapi terlebih dari semua itu, Tuhan menopang kesehatan saya dan Tuhan juga menopang kesehatan kita semua. Hari ini kita ada sehat karena Tuhan yang menolong kita. Walaupun tetap di padang gurun. Ini loh saudaraku yang namanya dipulihkan di padang gurun. Padang gurunnya enggak berubah, tapi cara pandang kita berubah, mental kita berubah, semangat kita selalu baru. Amin. Haleluya. Saudaraku, kepada Israel, Tuhan menjanjikan pemulihan di padang gurun. Dalam khotbah kemarin, padang gurunnya jadi sungai, padang belantara jadi taman yang indah. Hari ini saudaraku, Tuhan juga bisa membuat yang berbeda. Padang gurunnya tetap, tapi pribadi kita yang diubahkan, hati kita yang dibaharui, hidup kita yang dipulihkan. Orang Israel tetap di padang gurun, tetapi Alkitab mengatakan padang gurun itu akan menjadi seperti taman Tuhan. Padang gurun itu menjadi seperti taman Tuhan. Kita akan membaca dalam Yesaya 51 ayat 3. Ya, Yesaya 51 ayat 3. Saya akan bacakan. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya seperti taman Eden dan padang belantaranya seperti taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku, kepada orang Israel, Tuhan berjanji, Dia bukan mengubah padang gurun dalam poin hari ini, tapi Dia membuat perubahan dan dalam hidup kita, dan kita punya cara pandang yang beda. Sehingga melihat padang gurun itu, perhatikan, seperti taman Tuhan. Seperti. Melihat padang gurun itu menjadi seperti taman Eden. Padang gurunnya sih tetap padang gurun. Saya katakan tadi, COVID-19-nya tetap. Ini padang gurun yang saya bilang gak tahu kapan berakhirnya, di mana ujungnya, tetapi Tuhan membuat kita bisa berjalan seperti, nah itu ya saudaraku, di taman Tuhan, berada seperti di taman Eden. Nah, kata-kata seperti ini penting saudaraku, karena seringkali kita kecewa, karena kita menganggap, oh besok berakhir kesusahannya, besok berakhir pandemi, bulan depan. Oke, saudaraku, semua kita ingin pandemi segera berakhir, betul? Tapi kalau itu masih panjang, bukankah kita yang harus punya cara pandang yang baru? Saudaraku,
pengalaman pemulihan orang Israel juga kita bisa alami dengan bentuk-bentuk yang berbeda. Kita tidak di padang gurun sebenarnya, kita ada di dalam padang gurun kehidupan, dan di padang gurun kehidupan itu ada kesusahan-kesusahan lain, dan ada yang namanya pandemi salah satunya. Masalah kita bukan pandemi COVID-19 saja, betul? Ada masalah-masalah lain, dan itulah padang gurun kita. Tetapi saudaraku, orang Israel mengalami pemulihan, dan kita juga punya janji yang sama dan pasti digenapi. Pengalaman pemulihan ini dialami oleh kita orang percaya. Padang gurun menjadi seperti. Ya, kita tetap berada di padang gurun. Tapi kita mengalami keadaan itu bukan seperti di padang gurun yang gersang, bukan berada di padang gurun yang tandus, tapi kita menyikapinya. Karena tadi saudaraku, mental kita sudah dibaharui, spirit kita sudah dibaharui, lalu kita melihat semuanya menjadi indah, seperti taman Tuhan, seperti Taman Eden, padang belantara seperti Taman Eden. Lalu ini saudaraku, tetap di padang gurun, tetapi padang gurun itu membuat kita bersuka cita. Sama seperti kita sekarang. Kita di dalam perjalanan sekarang ini kan, kalau ikuti keadaan susah ya susah. Ikuti keadaan berat ya berat. Tapi saya lihat kita semua bisa bernyanyi dengan sukacita. Amin. Bukankah padang gurun sudah menjadi seperti taman Tuhan? Padang gurun sudah menjadi seperti Taman Eden. Bukankah di padang gurun ini kita bisa menyanyikan nyanyian syukur? Di padang gurun ini kita bisa menjadikan tempat sukacita bagi kita semua. Saudaraku, ini yang terjadi pada Israel dan terjadi juga pada kita semua. Tetapi yang lebih penting lagi saudaraku, Tuhan memulihkan umatnya. Tuhan memulihkan kita dengan memberikan hal-hal yang indah dan luar biasa tadi. Untuk apa? Yang pertama saudaraku, supaya kita merasakan penghiburan di tengah-tengah padang gurun ini. Karena dia katakan, Tuhan sendiri datang. Tuhan sendiri datang. Waduh saudaraku, ini luar biasa. Senang, bahagia kalau orang yang kita anggap penting datang. Tetap di padang gurun, tetapi ada penghiburan. Tetap di padang gurun, tetapi diberi sukacita. Padang gurun itu menjadi seperti di Taman Eden. Padang gurun itu menjadi seperti Taman Tuhan. Saudara-saudaraku, satu kali rekan pendeta habis seminar, saudara, dia ajak istrinya jalan dengan kendaraan atau berhenti di satu padang rumput di tepi jalan gitu. Terus suaminya ajak, ayo kita turun sini. Ngapain Pak? Udah kita duduk-duduk di sini katanya. Ih katanya. Maksud si bapak nih saudaraku, menganggap padang rumput itu sebagai taman Tuhan. Tapi si istri nggak ngeh saudaraku. Padang rumput tetaplah padang rumput. Jadi saudara jangan salah paham nih, gitu ya. Tuhan ingin benar-benar kita mengalami sukacita dan menjadikan keadaan susah yang berkepanjangan ini bagaikan taman, gitu saudaraku. Kita harus punya pandangan, karena yang diubah bukan padang gurunnya. Yang diubah mindset kita. Cara pikir kita, itu yang diubah. Tidak bisa dipungkiri bahwa padang gurun bukanlah tempat yang nyaman. Padang gurun bukanlah tempat yang kita sukai. Untuk keluar dari padang gurun juga tidak mudah. Nah, disinilah saudaraku, pemulihan itu dinyatakan. Ya, disinilah pemulihan itu dinyatakan dengan hadirnya Tuhan.
dalam hidup kita. Kita rasakan penghiburan. Kita rasakan Dia ada. Dia selalu ada. Dia selalu hadir untuk saya dan saudara. Amin. Tujuan yang kedua adalah Tuhan menyatakan perlindungannya dan Tuhan menyatakan penjagaannya. Padang gurun itu satu tempat yang penuh bahaya. Banyak bahaya tersembunyi yang mengancam di padang gurun. Sama seperti hidup kita. Padang gurun kehidupan kita ini penuh dengan bahaya. Penuh dengan hal-hal yang bisa membinasakan kita sewaktu-waktu. Tapi Tuhan jaga. Tuhan lindungi saya dan saudara. Satu kali saya ke Medan, saudaraku, saya bawa tas kecil, kan tas apa namanya itu, kayak dompet yang segede gini gitu ya. Saya bawa begini. Lalu yang mengantar saya bilang, "Om, itu ada tali, suruh taruh di sini dan bawa begini." Dikasih contoh begini, saudaraku. Saya nggak pernah bawa dompet gini. Saya bawa dompetnya begini, santai aja gitulah gitu ya. Itu enggak. Masukkan talinya di pergelangan, pegang begini dan Om kepit gini. Kenapa saya bilang? Sebentar lenyap itu Om. Karena orang akan naik motor atau sambil jalan dia samber gitu. Begitu bahayanya kah dalam hati saya? Tapi ya sudah, karena itu saran saya ikuti. Saya jaga. Saya begini, jalannya saya bikin tegap, saudaraku. Jangan terus ya. Dan bahaya semacam itu ada di mana-mana. Bahaya semacam itu ada di sekitar kita. Tetapi saudaraku, inilah Tuhan, sangat luar biasa. Dalam Ulangan 23 ayat 10. Ulangan 23 ayat 10. Didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya dia, dijaganya sebagai biji matanya. Saudaraku, kita semua enggak pernah lalai dengan mata kita. Ya, selalu kita jaga dan Tuhan beri kelopak mata untuk melindungi bola mata supaya biji mata atau bola mata jangan kena debu, jangan kena benda-benda berbahaya. Saudara, Tuhan menjadikan kita itu seperti biji matanya. Dilindungi, dijaganya. Di mana? Di padang gurun, saudaraku. Di sanalah Tuhan menyatakan kemampuan, kekuatan, kedahsyatannya menjaga dan melindungi kita orang-orang percaya. Amin. Haleluya. Saudaraku, dijaga seperti biji matanya. Ini luar biasa. Saya dan saudara adalah biji mata Tuhan. Amin. Dan dijaganya selalu. Puji Tuhan. Lalu saudaraku, untuk apa kita dipulihkan? Supaya kita memasyurkan nama Tuhan. Supaya kita menjadi saksi tentang Tuhan yang hebat, tentang Tuhan yang dahsyat dalam hidup kita semua. Saudaraku, bisa mengalami padang gurun seperti taman Tuhan, bukan karena kita hebat. Bisa mengalami padang gurun menjadi seperti taman Eden, bukan karena kemampuan kita. Menyadari itu semua, saudaraku, saksikanlah Tuhan yang sudah membuat hidupmu menjadi seperti di taman Eden. Amin. Saudara mau? Saksikanlah Tuhan yang telah membuat engkau berada di padang gurun tetapi seperti di taman Tuhan, seperti di taman Eden. Saksikan kebesaran Tuhan. Saksikan hal-hal yang ajaib yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidupmu. Yesaya 43 ayat 21. Yesaya 43 ayat 21. Saya bacakan demikian firman Tuhan.
umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Tujuannya untuk apa, saudaraku? Silakan ditayangkan ayatnya 50 yang 55. Yesaya 55 ayat 13. Ya, Tuhan membentuk kita untuk memberitakan, untuk memasyurkan nama Tuhan. Yesaya 55 ayat 13, sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Saudara, Tuhan menjadikan semuanya baru. Tuhan jadikan semuanya indah. Untuk apa? Sebagai kemasyuran bagi Tuhan. Jadi saudaraku, ingat ini, Tuhan buatkan saudara yang serba indah. Tuhan ubahkan mindset kita, ubahkan hati kita, beri semangat sehingga kita punya mental yang kuat, punya semangat yang tinggi untuk berjalan di padang gurun dan menikmati keindahan Tuhan, supaya kita menyaksikan Tuhan yang besar itu kepada semua orang. Amin. Tuhan memberkati. Kita mau datang pada Tuhan. Masing-masing kita punya padang gurunnya sendiri-sendiri. Hari ini mungkin saudara masih belum mengalami pemulihan itu. Saudara masih menganggap dan menjalani padang gurun sebagai satu hal yang tandus dan gesang. Pagi hari ini, terimalah jamahan Tuhan. Dia mau membuat kita mengalami padang gurun ini seperti taman Tuhan. Padang gurun ini seperti taman Eden. Padang gurun bisa menjadi taman Tuhan bagi kita karena Dia hadir dalam hidup saya dan saudara. Kita sama-sama berdiri. Saat beban kita berat di padang gurun ini, jangan pernah lupa ada Tuhan. Bahkan Tuhan sendiri datang untuk menolong kita semua. Yes, amin. Ku ingat ku punya Kau Tuhan, hanya Kau yang paling peduli. Keadaan yang ku alami, Yes. di saat ku hilang harapan, ku berlari padamu Tuhan. Hanya Kau yang paling mengerti jalan keluarku yang pasti. Seperti tangan-Mu berkuasa mengubah padang gurun seperti taman Tuhan. Ku percaya Kau sanggup pulihkan kehidupanku seindah rancangan-Mu yang sempurna. Kaum wanita saja menyanyikan pujian ini di saat ku berbeban berat. Di saat ku berbeban, Saat engkau berbeban berat, ingat engkau punya Tuhan. ku ingat Dalam ayat punya Kau hanya Tuhan yang paling peduli hidupku dan hidupmu. Kaum pria menyanyikan pujian ini. Bait 2. saat ku hilang harapan, ku berlari padamu Tuhan. Hanya Kau yang paling mengerti
mengubahkan padang gurun menjadi taman Tuhan. Ku percaya Kau sanggup pulihkan kehidupanku. Kita angkat tangan sama-sama. Seperti tangan-Mu berkuasa mengubahkan padang gurun menjadi taman Tuhan. Ku percaya Kau sanggup pulihkan kehidupanku seindah rancangan-Mu yang sempurna. Ku berkuasa mengubahkan, amin, yes. Ku percaya Kau sanggup pulihkan kehidupan seindah rancangan-Mu yang sempurna. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus. Oh, haleluya. Berserulah pada Tuhan di tengah padang gurun hidupmu. Dia hampiri engkau. Dia sendiri datang menjamahmu pagi hari ini. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kiralamayase, 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 kiralamayase. Oh, kiralamayase. Kiralamayase. Seperti tangan-Mu berkuasa mengubahkan padang gurun menjadi taman Tuhan. Ku percaya Kau sanggup pulihkan kehidupanku seindah rancangan-Mu yang sempurna. Ku berkuasa mengubahkan padang gurun seperti taman Tuhan. Ku percaya Kau sanggup pulihkan kehidupanku seindah rancangan-Mu yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Rancangan-Mu Tuhan sempurna buat kami. Jika hari-hari ini kami masih berada di padang gurun, mungkin padang gurun itu seperti tidak bertepi, seperti tidak berujung. Tapi hari ini kami mendapatkan janji Tuhan yang memulihkan hidup kami, yang memberi kami semangat, yang memberi kami kekuatan.
Bahkan Tuhan sendiri hadir menjumpai kami, menuntun kami untuk tetap hidup di padang gurun, tetapi penuh dengan sukacita, hidup di padang gurun dalam perlindungan Tuhan, hidup di padang gurun dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pemulihan dari Tuhan, sehingga kami bisa terus mengalami sukacita, perlindungan, pemeliharaan dari Tuhan di tengah-tengah keadaan yang sulit ini. Berkati seluruh jemaat yang hadir, masing-masing punya padang gurunnya sendiri, tapi Tuhan Engkau yang memulihkan hidup anak-anak-Mu, baik pribadi, keluarga maupun pemulihan dalam pekerjaan, sehingga Tuhan dipermuliakan. Berkati semua yang hadir. Tuhan sendiri hampiri satu persatu. Berkati semua pelayan-pelayan Tuhan. Tuhan sendiri menghampiri satu persatu dan menjamah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau indah, Engkau luar biasa buat kami. Terima kasih. Kami akan pulang. Tuhan sertai di jalan. Hari ini biar jadi hari yang indah, bahkan lebih indah dari hari-hari yang lalu. Pimpin kami sepanjang minggu ini, sertai di rumah, di kerjaan, di perjalanan. Berkati korban, persembahan, persepuluhan, ucapan syukur anak-anak-Mu. Tuhan limpahi berkat dengan berlipat kali ganda, sehingga Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudara yang kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang sampai Maranatha. Ini doa kami ya Tuhan, yang kami alaskan dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami. Kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Selamat pulang. Tuhan Yesus beserta Tuhan Yesus memberkati kita semua.